Pendahuluan, yaitu tanaman merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem yang mendukung kehidupan di bumi. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif seperti bertambahnya tinggi, berat, volume, dan jumlah sel. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan bersifat kualitatif. Perkembangan tidak dapat diukur, tetapi dapat diamati. Contohnya adalah munculnya bunga sebagai alat reproduksi. Setelah itu, proses tumbuhan tumbuh. Supaya lebih jelas, mari kita amati gambar berikut ini. Pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan yang terjadi di ujung akar dan batang akibat aktivitas meristem primer atau jaringan apikal. Proses ini membuat akar dan batang tumbuh memanjang. Pertumbuhan primer meliputi apa saja, yaitu yang pertama ada prokambium, protoderma, meristem apikal, meristem dasar, dan daerah pendewasaan atau maturasi, daerah pemanjangan atau elongasi, dan daerah pembelaan atau proliferasi. Selanjutnya ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang menyebabkan batang dan akar bertambah besar akibat aktivitas kambium. Proses ini terjadi pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Ciri-ciri yang pertama terjadi akibat pembelahan sel pada kambium, yang kedua membentuk jaringan baru seperti xilem dan floem sekunder. Yang ketiga menyebabkan penebalan batang dan akar. Kemudian ada fungsi. Yang pertama memperkuat struktur tumbuhan, yang kedua mempermudah transportasi air dan nutrisi. Adapun tujuan proyek multimedia tersebut, yaitu tujuan proyek multimedia ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, menyajikan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam bentuk yang menarik dan interaktif. Yang ketiga, mendorong minat dan partisipasi masyarakat dalam mempelajari dan mengembangkan tanaman. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan utama. Pada poin pertama, kita akan membahas faktor internal bagian genetik. Genetik memainkan peran penting dalam pertumbuhan tanaman karena menentukan potensi biologisnya. Faktor genetik mempengaruhi berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman seperti 1. Ukuran dan bentuk tanaman. Genetik menentukan seberapa besar tanaman dapat tumbuh tinggi, bentuk daun, batang, dan cabangnya. Misalnya, varietas jagung tertentu mungkin tumbuh lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya karena gen yang berbeda. 2. Kecepatan pertumbuhan. Tanaman memiliki gen yang mengatur laju fotosintesis, metabolisme, dan pembelahan sel. Gen-gen ini mempengaruhi seberapa cepat tanaman tumbuh di lingkungan tertentu. 3. Ketahanan terhadap lingkungan. Genetik menentukan toleransi tanaman terhadap kondisi lingkungan, seperti kekeringan, suhu ekstrim, atau salinitas. Misalnya, varietas padi tertentu tahan terhadap kekeringan karena memiliki gen yang memungkinkan mereka mengurangi kehilangan air. 4. Ketahanan terhadap hama dan penyakit. Tanaman dengan gen tertentu mungkin lebih tahan terhadap serangan patogen seperti jamur, bakteri, atau serangga dibandingkan tanaman lain yang tidak memiliki gen tersebut. 5. Produksi dan kualitas hasil. Genetik juga menentukan hasil panen termasuk ukuran buah, rasa, warna, kandungan nutrisi, dan masa panen. Misalnya, varietas tomat tertentu dipilih karena memiliki gen yang menghasilkan buah yang lebih manis. 6. Respon terhadap hormon tanaman. Hormon seperti auksin, giberelin, dan sitokinin diatur oleh gen tertentu. Respon tanaman terhadap hormon ini mempengaruhi pertumbuhan akar, batang, bunga, dan buah. 7.
Adaptasi genetik melalui pemuliaan. Manusia telah memanfaatkan genetik tanaman melalui seleksi buatan dan rekayasa genetika untuk menghasilkan varietas yang lebih produktif, tahan penyakit, atau cocok untuk kondisi lingkungan tertentu. Faktor internal pada hormon meliputi yang pertama ada auksin. Fungsi utama auksin yaitu merangsang pemanjangan sel pada batang dan akar. Yang kedua mengatur tropisme seperti fototropisme atau merespon terhadap cahaya dan geotropisme terhadap gravitasi. Yang ketiga ada mendorong pembentukan akar adventif. Yang keempat ada menghambat pertumbuhan tunas samping atau efek dominasi apikal. Yang kedua ada giberalin. Fungsi utama giberalin yang pertama ada merangsang pemanjang batang dan pembesaran sel. Yang kedua memecahkan dormanasi biji dan merangsang perkecambahan. Yang ketiga meningkatkan pembungaan pada tanaman tertentu. Yang keempat mengatur pertumbuhan buah tanpa biji. Yang ketiga ada sitokinin. Fungsi utama sitokinin yaitu merangsang pembelahan sel atau sitokinesis. Yang kedua menghambat penuaan daun. Yang ketiga memacu pertumbuhan tunas lateral dan mengurangi dominansi. Yang keempat berperan dalam pembentukan dan diferensiasi organ pada kultur jaringan. Yang keempat ada asam absitat. Fungsi utama asam absitat yaitu menginduksi dominasi biji untuk melindungi biji dari kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Yang kedua ada menutup stomata untuk mengurangi kehilangan air selama kondisi stres. Yang ketiga ada menghambat pertumbuhan sel dan aktivitas metabolisme dalam kondisi stres. Yang kelima ada etilen. Fungsi utama etilen yaitu merangsang pematahan buah, meningkatkan proses peluruhan daun, memediasi respons stres seperti ketika tanaman terpapar patogen atau kekeringan. Yang keenam ada brasinosteroid. Fungsi utamanya yaitu merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, melindungi tanaman dari stres lingkungan seperti suhu ekstrim atau salinitas. Yang ketujuh ada asam jasmonat. Fungsi utama asam jasmonat yaitu mengatur respons pertahanan tanaman terhadap serangan hama dan patogen dan mempengaruhi proses penuaan daun dan pembentukan bunga. Yang kelima ada asam salisat. Fungsi utama asam salisat yaitu mengatur mekanisme pertahanan tanaman terhadap infeksi patogen atau resistensi sistematik. Dan yang kedua ada berperan dalam menginduksi pembungaan pada beberapa spesies tanaman. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu yang pertama ada cahaya. Cahaya adalah salah satu faktor eksternal yang sangat penting bagi tanaman. Cahaya memungkinkan tanaman melakukan fotosintesis, proses yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang digunakan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Nah, cahaya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama intensitas cahaya. Tanaman memerlukan intensitas cahaya yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Jika intensitas cahaya terlalu rendah, tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Nah, yang kedua ada kualitas cahaya. Kualitas cahaya juga mempengaruhi tanaman. Cahaya dengan spektrum yang sesuai dapat meningkatkan fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Nah, yang kedua ada air. Air adalah salah satu faktor eksternal yang sangat penting bagi tanaman. Air digunakan oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis, transportasi nutrisi, dan menjaga struktur tanaman. Untuk fotosintesis, air digunakan oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis, proses yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Untuk transportasi nutrisi, air digunakan oleh tanaman untuk mengangkut nutrisi dari akar ke daun dan bagian lain tanaman. Yang selanjutnya ada suhu.
Suhu adalah faktor eksternal yang mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman. Suhu yang optimal bagi tanaman adalah antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Laju pertumbuhan suhu yang optimal dapat meningkatkan laju pertumbuhan tanaman. Fotosintesis. Suhu yang optimal juga dapat meningkatkan fotosintesis dan produksi energi tanaman. Udara adalah faktor eksternal yang sangat penting bagi tanaman. Tanaman memerlukan udara untuk melakukan fotosintesis dan respirasi. Karbon dioksida. Karbon dioksida digunakan oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis. Oksigen digunakan oleh tanaman untuk melakukan respirasi dan menghasilkan energi. Sedangkan tanah adalah faktor eksternal yang sangat penting bagi tanaman. Tanah menyediakan nutrisi dan air yang dibutuhkan oleh tanaman. Jenis tanah yang sesuai dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Kualitas tanah yang baik dapat menyediakan nutrisi dan air yang dibutuhkan oleh tanaman. Setelah itu ada suhu. Suhu adalah faktor eksternal yang mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman. Suhu yang optimal bagi tanaman adalah antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Laju pertumbuhan. Suhu yang optimal dapat meningkatkan laju pertumbuhan tanaman. Fotosintesis. Suhu yang optimal juga dapat meningkatkan fotosintesis dan produksi energi tanaman. Udara. Udara adalah faktor eksternal yang sangat penting bagi tanaman. Tanaman memerlukan udara untuk melakukan fotosintesis dan respirasi karbon dioksida. Karbon dioksida digunakan oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis. Oksigen. Oksigen digunakan oleh tanaman untuk melakukan respirasi dan menghasilkan energi. Tanah. Tanah adalah faktor eksternal yang sangat penting bagi tanaman. Tanah menyediakan nutrisi dan air yang dibutuhkan oleh tanaman. Jenis tanah. Jenis tanah dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Kualitas tanah. Kualitas tanah yang baik dapat menyediakan nutrisi dan air yang dibutuhkan oleh tanaman. Lokasi yang pertama, kondisi normal. Cahaya 12 jam per hari, suhu 25 derajat Celcius, air 20 mm per hari, tanah subur, pH 6,5. Hasilnya, tanaman tomat tumbuh dengan baik, tinggi 1,5 meter, dan produksi buah 2 kilo per tanaman. Kemudian, lokasi 2, kondisi cahaya rendah. Cahaya 6 jam per hari, suhu 25 derajat Celcius, air 20 mm per hari, tanah subur, pH 6,5. Hasilnya, tanaman tomat tumbuh lambat, tinggi 0,5 meter, dan produksi buah 0,5 kilo per tanaman. Kemudian, lokasi 3, kondisi suhu tinggi. Cahaya 12 jam per hari, suhu 35 derajat Celcius, air 20 mm per hari, tanah subur, pH 6,5. Hasil, tanaman tomat tumbuh tidak baik, tinggi 0,2 meter, dan produksi baru buah 0,1 kg per tanaman. Lokasi keempat, kondisi tanah kurang subur. Cahaya 12 jam per hari, suhu 25 derajat Celcius, air 20 mm per hari, tanah kurang subur, pH 5,5. Hasilnya, tanaman tomat tumbuh tidak baik, tinggi 0,8. Tanah kurang subur, pH 5,5. Hasilnya, tanaman tomat tumbuh tidak baik, tinggi 0,8 meter, dan produksi 1 kilo per tanaman. Untuk air, tanaman tomat memerlukan air yang cukup untuk tumbuh. Jika air tidak cukup, tanaman tomat tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Nah, untuk tanah, tanaman tomat memerlukan tanah yang subur dan memiliki pH yang optimal, antara 6-7 untuk tumbuh. Selanjutnya ada studi kasus. Dalam sebuah penelitian, para peneliti ingin mengetahui bagaimana faktor-faktor lingkungan mempengaruhi pertumbuhan tanaman tomat. Mereka melakukan penelitian di 4 lokasi yang berbeda dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Lokasi yang pertama, kondisi normal, cahaya 12 jam per hari, suhu 25 derajat Celcius, air 20 mm per hari, tanah subur, pH 6,5. Hasil tanaman tomat tumbuh dengan baik, tinggi 1,5 meter, dan produksi buah 2 kilo per tanaman.
Hasil penelitian 1. Tanaman tomat di lokasi 1 memiliki pertumbuhan yang paling baik dengan tinggi 1,5 meter dan produksi buah 2 kilo per tanaman. 2. Tanaman tomat di lokasi 2 memiliki pertumbuhan yang paling lambat dengan tinggi 0,5 meter dan produksi buah 0, kilo per tanaman. 3. Tanaman tomat di lokasi 3 memiliki pertumbuhan yang paling terhambat dengan tinggi 0,5 meter dan produksi buah 0, kilo per tanaman. 4. Tanaman tomat di lokasi 4 memiliki pertumbuhan yang paling lambat dengan tinggi 1 meter dan produksi buah 1 kilo per tanaman. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, air, dan tanah mempengaruhi pertumbuhan tanaman tomat. Kondisi lingkungan yang optimal dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman tomat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap video presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat.